ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan aslul iman, dia adalah pondasi iman. Bagi setiap orang yang mengaku dirinya muslim, wajib ada rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman di antara kalian sampai-sampai aku itu lebih kalian cintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan lebih dicintai dari seluruh manusia semuanya. Bagaimana tidak kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan lewat bagaimana beliau memberikan cara kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara akidah maupun selain akidah. Di dalam perkara akidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa penghancur. Kemudian para sahabat pun bertanya, apa itu dosa penghancur ya Rasulullah? Maka yang pertama dan urutan teratas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqah, adalah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadi tandingan kalian memberikan ibadah kepadanya, menjadi tandingan kalian memberikan pengagungan kepadanya. Ini adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana perkara akidah kepada kita semua. Dan itu hanya salah satu contohnya. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan segala hal yang baik dalam ranah kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Dalam perdagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan dari golongan kami. Inilah Nabi yang pernah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya dari kalian adalah yang terbaling bermanfaat bagi manusia. Di lain tempat inilah manusia yang pernah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pun bertutur, kana khuluquhul Qur'an, bahwa akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Setiap hurufnya, setiap penerapannya, setiap pemahamannya
Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita, telah dimanifestasikan atas hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul berada di atas khuluqin azim, berada di atas akidah yang mulia, di atas ajaran yang mulia, di atas akhlak yang mulia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah manusia yang pernah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Bukanlah golongan dari kami barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecilnya dan tidak menghormati orang tuanya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ketika sedang salat berjamaah, beliau menasihati bagi imam, jika ada orang tua yang menjadi makmum jangan diperpanjang salatnya. Bagaimana beliau menghormati yang tua, memperhatikan yang lemah. Pernah beliau sallallahu alaihi wasallam pun sedang sujud. Sedang di situ ada Al-Husain dan Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian beliau memperlama sujudnya sampai-sampai para sahabat dan para makmum itu terbesit dalam hatinya, jangan-jangan terjadi sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian sahabat yang mengangkat kepalanya ingin melihat apa yang sedang terjadi, maka didapati Al-Hasan dan Al-Husain sedang bermain di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang sayang kepada anak kecilnya, menghormati orang tuanya. Inilah manusia yang pernah bersabda, afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Wat'imut ta'am, bagikanlah makanan. Lihat ada orang susah, kasih makanan. Masak dalam porsi yang berlebih, kasih ke tetangga. Wasilu bil arham, dan sambunglah silaturahmi, jangan diputus. Sampai suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian seorang tersebut mengeluhkan bagaimana kerasnya hatinya. Dia bilang, ya Rasulullah, nasihati aku karena kerasnya diriku, kerasnya hati diriku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Wat'imhu bi ta'amik, dan kasih makan kepada anak yatim dengan makanan kalian, bukan dengan makanan sisa, bukan dengan makanan yang derajatnya di bawah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu makan kasih kepada anak yatim, setara persis. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bilang, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dan pemelihara anak yatim akan berada di surga dempet, layaknya seperti ini. Maka inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan sabda-sabdanya sepertinya tak terbayangkan begitu ada orang yang bisa menista beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai begitu mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin As, saya tak pernah seumur hidupku saya memelototi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pernah seumur hidupku memandangkan mata ini kepada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sekian lama, ijlalan lahu, karena begitu segan dan hormatnya diriku atas dirinya. Sampai-sampai kata Amr bin As, beliau melanjutkan ceritanya, seandainya ada yang menanyakan kepada diriku bagaimana perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak sanggup untuk mengungkapkannya karena mata ini belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang lama, karena saking segan dan saking hormatnya aku terhadap dirinya sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dalam sakratul mautnya pun sallallahu alaihi wasallam masih memperhatikan bagaimana kemaslahatan terhadap umatnya. Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat, datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dibuka kain kafannya, wa qabbalahu, kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun mencium beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wallahi tibta hayyan wa mayitan. Demi Allah, engkau wahai Rasul dalam keadaan wangi, baik hidup walaupun sudah jadi mayat pun tetap wangi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih sekian banyak bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya memberikan teladan yang sempurna, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah teladan yang terbaik. Tidak ada teladan lagi yang lebih baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam segi semua kehidupan, dalam lini kehidupan semuanya beliau adalah teladan yang paling baik sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memupuk bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnahnya, menerapkan syariatnya terhadap diri kita dan keluarga kita, dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Kapan ada kesempatan, jangan sampai kita luput dari bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa nabi itu lebih utama terhadap orang-orang yang beriman, lebih utama dari jiwa-jiwa mereka bahkan. Maka seorang yang beriman itu patut untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa dahulu para sahabat yakunu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anfusihim, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan jiwa-jiwa mereka. Bahkan jangankan nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam, bahkan keluarganya pun dibela oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu ajmain. Oleh karena itu pada suatu hari ketika datang sebuah tuduhan keji kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka yang bilang bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berbuat keji dan demikian, maka saat itu terdengar ucapan tersebut oleh Usaid. Maka kata Usaid, ketika ada orang yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Usaid bin Khudair saat itu langsung dia bilang, innahu munafiq. Orang yang mencela istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia orang munafik. Lalu bagaimana dengan saat ini? Ketika ada orang yang justru membela penistaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah bukan istrinya lagi, langsung kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dia bela. Dia bilang inilah kebebasan berekspresi. Janganlah terlalu ekstrim maupun fanatik. Bagaimana tidak fanatik? Kata Buya Hamka rahimahullahu taala, seseorang yang cinta itu akan melahirkan rasa fanatisme. Maka kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, memang saya fanatik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya fanatik terhadap semua yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya fanatik terhadap semua yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya fanatik dan membenarkan apa yang datang kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya fanatik terhadap seluruh gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sampai nanti di hari kiamat masih terus terucap ummati ummati ya Allah, ummati ummati, umatku umatku ya Allah, maka bisa dibayangkan bagaimana teririsnya hati ini, pedihnya, marahnya hati ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinistakan. Maka penting bagi mereka yang berada di seberang jalan sana untuk memahami perasaan kita, bahwa seseorang yang kita cintai lebih dari diri kita sendiri, lebih dari anak kita sendiri, lebih dari orang tua kita sendiri, ketika dinistakan kemudian rasa hati ini pun teriris, maka itu merupakan sesuatu yang wajar. Anda tidak boleh protes, itu merupakan sesuatu yang alami. Bahwa kecintaan itu menimbulkan fanatisme, bahwa kecintaan itu apabila yang dicintai itu diganggu, dinista, maka di situ akan
menimbulkan rasa kepedihan, rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, semuanya gabung menjadi satu. Kenapa? Karena inilah manusia terbaik yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Bahkan saking mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka kita juga harus bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, saking agungnya dan mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian marilah kita pupuk kembali kecintaan, pengagungan, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa menghiraukan igawan-igawan maupun tuduhan-tuduhan kita itu adalah orang yang fanatik. Mereka fanatik dengan pemahamannya, mereka fanatik dengan kebebasan berekspresinya, mereka fanatik dengan partainya. Maka apa salahnya kita fanatik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada salahnya, bahkan itu merupakan hakun wajib alaina. Itu merupakan hak yang wajib harus ada atas orang Islam, fanatik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفار والمشركين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم